Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba menjelaskan tentang penjelasan dari bab 1 dari materi penulisan proposal tugas akhir ataupun penulisan tugas akhir sendiri nantinya, ataupun penulisan skripsi ya, ataupun penulisan skripsi untuk di D4, tugas akhir di D3. Di sini saya coba menjelaskan mengenai masalah apa-apa saja yang ada di dalam bab 1 yang memang sudah terprosedur ya, dalam arti kata sudah dibakukan. Dari bagian bab 1 itu dapat dilihat di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Ya. Nanti kita coba ulik satu persatu dari kelima hal ini apa-apa saja yang terkait dengan bab 1 dari penulisan skripsi. Ya. Baik, dari latar belakang yang ada dapat dilihat di sini ya. Ada guideline dari penyusunan latar belakang menurut Macali dari kutipannya ya, kutipan Macali tahun 2018 di halaman 38 sampai 42. Di sini berbentuk piramida terbalik ya. Jadi apa yang harus dituliskan terlebih dahulu sampai akhir itu mengerucut gitu. Ya, sampai ke bawah ini mengerucut. Ini landasan garis besarnya sampai terakhir nanti terkerucutkan bahwa kita mau apa gitu ya dari penulisan kita gitu. Yang pertama itu dari latar belakangnya ini ada uraian umum persoalan yang akan diteliti ya. Kita berbicara tentang uraian umum ya. Jadi tetapi di uraian umum ini sudah sedikit kita ulas supaya nanti permasalahan yang ada itu lebih mengerucut tadi gitu ya. Dan akan cerita apa gitu. Mungkin secara kondisi, secara umumnya Indonesia begini misalnya ya. Ya, terkait dengan pembetonan misalnya ya. Misalnya konstruksi di Indonesia itu secara data bahwa 70-80% konstruksi yang digunakan itu konstruksi beton. Ya, mungkin seperti itu. Tetapi kita harus punya juga referensi ya. Jadi tidak berbicara khayal gitu, tetapi berbicara data di awal gitu ya. Boleh, nggak masalah. Ya. Juga mungkin terkait dengan kondisi lapangan ya, kondisi lapangan bisa kita uraikan umum di awal gitu. Yang kedua itu tunjukkan data terkait dengan masalah yang akan dibahas itu tadi ya. Jadi udah kita sedikit kita tujukan, kita arahkan dalam ulikannya itu, dalam pembahasannya itu terkait dengan data gitu. Jadi kita kerucutkan dari umum tadi itu, kita kerucutkan sedikit, kita bahas dengan data. Kemudian kita uraikan ya, kemungkinan penyebabnya karena apa gitu ya. Di sini juga kemungkinan penyebabnya ini memang bisa namanya kemungkinan probability ya tingkatnya. Itu baru unsur dugaan-dugaan gitu ya. Tetapi dugaan yang timbul ini sebaiknya juga ada referensinya gitu. Jadi tidak berdasarkan khayalan kita saja gitu, tapi ada referensi yang mengarahkan kemungkinan besar ini kejadian seperti ini nih gitu. Ya, ataupun dari penulisan ataupun penelitian lainnya gitu. Bisa kita kaitkan seperti itu. Kemudian uraikan apa yang akan terjadi ya jika kondisi yang sekarang tetap dibiarkan gitu. Jadi misalnya kita uraikan, kita ceritakan kalau misalnya ini berketerusan gitu. Misalnya abrasi gitu. Abrasi kalau ini kondisinya tidak ada kajian dan tidak ada pelaksanaan di lapangan, bisa jadi misalnya pulau itu bisa jadi hilang gitu ya.
bisa jadi ya kena pengaruh abrasi gitu. Ya seperti itu gitu. Jadi ada dugaan-dugaan yang mana itu kita uraikan kalau misalnya itu diteruskan dalam arti kata tanpa ada proses apa namanya penghambatnya ya. Misalnya seperti itu terkait dengan abrasi ya. Ataupun dengan kajian-kajian lain lah. Yang penting kita bisa menguraikan itu, tetapi tetap juga harus berpegang kepada data dan dari penelitian-penelitian sebelumnya ataupun literatur-literatur yang ada. Yang kelima, uraikan pendekatan ilmu apa yang akan digunakan ya. Jadi kita juga harus membicarakan ilmu apa yang kita akan masukkan di situ secara teoritis ya, ataupun nantinya dari hasil penelitiannya sudah bisa ketemu dan apa yang akan kita kembangkan mungkin ya. Jadi kita udah mengarahkan konsep kita itu ke dalam latar belakang ini gitu. Secara garis besarnya orang bisa membaca, oh ini yang rupanya akan dikaji kita gitu ya. Jadi kita pun harus menyampaikan itu terlebih dahulu gitu ya. Yang keenam, uraikan batasan umum yang akan diteliti ya. Jadi di situ juga batasan umum ini secara kondisi misalnya kaitannya misalnya kita penggunaan sesuatu material ya. Nah, materialnya ini mengarahkan kepada apa-apa saja gitu yang akan kita coba ambil gitu. Misalnya nantinya lebar retak ya. Itu ataupun nantinya materialnya terkait dengan kuat tekan ya. Kita boleh berbicara di situ. Jadi batasan umumnya kita sampai mana kita ulas di situ boleh. Ya. Jadi sampai akhirnya menjadi khusus ya terkondisikan gitu. Baik, ini secara apa ya kita kupas tadi itu memang menjadikan landasan literatur ya, landasan literatur menurut Macali. Ini coba kita gambarkan secara kondisi saja. Jadi nanti latar belakang itu ada gambaran globalnya. Jadi gambaran global itu dalam penggunaannya itu misalnya ya penggunaannya di Indonesia bagaimana ataupun secara dunia itu bagaimana ya. Kemudian baru masukkan alasan umum kita ya, mengapa kita mengkaji ya. Dari alasan umum ini kan udah terlampau lebar juga gitu ya, maka masuk di alasan khusus, masuk di alasan khusus. Dari alasan khusus ya akan terbit nantinya masalah penelitian ya, akan terbit dari kondisi yang ada masalah penelitian. Dari masalah penelitian ini maka konkretnya itu di judul. Jadi judul itu secara kondisi bukan di awal ya, tetapi di akhir dari kondisi yang ada udah kita deskripsikan, ada kita kecilkan permasalahan itu sehingga dia terkait dengan judul ya. Itu dari kondisi yang ada. Baik, tadi berbicara tentang latar belakang ya, dari bab 1 itu di pendahuluan ya. Yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah ini biasanya ya kita bercerita tentang hal-hal yang akan kita kaji gitu ya. Jadi di situ kita timbulkan beberapa pertanyaan gitu. Sehingga nantinya dari pertanyaan ini ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dari latar belakang itu kan akan timbul beberapa permasalahan dan dalam bentuk pertanyaan nantinya ya. Kita gunakan ya konsep 5W 1H, apa, siapa, kapan, mengapa, di mana dan bagaimana gitu ya. Ya ada what, who, when ya, why gitu, where gitu ya, dan ada how gitu. Lebih kurang seperti itu. Ini akan terbit nantinya di rumusan masalah. Dari rumusan masalah ya, dari rumusan masalah ini nantinya ada hasil. Jadi ini ada inputnya lebih kurang, di sini ada outputnya. Hasilnya inilah yang menjadi titik akhir kita di dalam rumusan masalah ya kan. Artinya final gitu, akhirnya selesai gitu ya. Tetapi apa yang mau kita jadikan landasan pola pikir kita, yaitu kita terbitkan melalui beberapa pertanyaan gitu ya. Di dalam beberapa pertanyaan nanti konkretnya itu kita harus mengadopsi dari beberapa data, metode dan lain-lain. Konsep-konsep itu ini merupakan proses supaya hasilnya menjadi lebih baik ya. Jadi kok ada koleksi datanya ya, koleksi datanya terserah itu mau kita yang harus tahu gitu ya. Kita yang tahu kita mau menggunakan metode apa gitu. Apakah hanya melalui referensi literatur saja gitu ya, ataupun kita bisa melakukan survei ya, ataupun wawancara ya. Jadi
banyak hal dari metode yang ada kita gambarkan di dalam konsep ini untuk mendapat capaian dari hasil yang terbaik ya di dalam penelitian kita ya. Itu dari kondisinya, rumusan masalahnya ini ya kondisinya. Baik, di sini nantinya juga yang perlu kita lihat dari latar belakang dan rumusan masalah itu kita lihat ya dari latar belakang ya. Latar belakang itu dia memuat permasalahan yang ingin dibahas ya, memuat permasalahan yang ingin dibahas. Sedangkan di rumusan masalah itu memuat pertanyaan dari permasalahan. Permasalahan dari mana yang kita bahas di latar belakang. Ya ini jadi satu hubungan terikat dan terkait gitu ya. Latar belakang dia memuat permasalahan yang ingin dibahas, kita cerita. Nah, di rumusan masalah kita membuat pertanyaan dari permasalahan yang akan kita bahas. Itu kondisinya. Baik, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan masalah. Coba saya perbaiki dulu. Dalam membuat rumusan masalah itu yang pertama dituliskan dalam bentuk kalimat tanya ya, dituliskan dalam bentuk kalimat tanya nantinya. Ya terkait dengan 5W1H tadi ya. Yang kedua, hasil yang akan didapatkan dalam bentuk data dan fakta. Ini diproses sudah ya. Jadi hasilnya itu dalam rumusan masalah itu ya dalam bentuk data dan fakta. Makanya disebut dengan penelitian itu secara kondisinya karya tulis ilmiah gitu. Yang ketiga, penulisan bersifat pasti ya. Jadi tidak ada ambigu ya, tidak ada multi tafsir. Jadi jelas kita mau mengapain kita di penelitian kita gitu. Ya. Jadi tidak bermakna ganda. Jadi orang berpikir udah jelas, oh ini arahnya kemari gitu. Jadi tidak berpikir dua kali, oh ini apa sih gitu ya. Dari kondisinya gitu. Yang keempat, harus mengikuti kaidah sesuai hukum yang berlaku, baik itu penulisan, baik itu terkait dengan metode penelitiannya bagaimana, metode penulisannya bagaimana, metode langkah-langkah yang diambil dalam praktisnya bagaimana, itu harus sesuai dengan kaidah. Yang kelima, menjadi manfaat baik secara keilmuan itu sendiri dan masyarakat atau penggunanya nantinya ya. Itu kondisinya yang harus diperhatikan dalam rumusan masalah. Jenis rumusan masalah ya itu dibagi 3, ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kalau deskriptif sendiri itu rumusan masalah yang memuat pertanyaan tentang suatu hal yang variabelnya berdiri sendiri ya. Variabelnya kita lihat nanti contohnya, yang variabelnya berdiri sendiri. Sedangkan komparatif itu ya komparasi, jadi pembanding ya. Rumusan masalah yang pertanyaannya membandingkan suatu hal dengan hal lain ya. Jadi berarti dia ada keterkaitan satu dengan yang lainnya gitu. Yang ketiga, asosiatif ya. Rumusan masalah yang menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Antara dua variabel atau lebih. Ini yang deskriptif ya, yang dia berdiri sendiri ya. Kondisinya yang deskriptif. Contohnya itu misal ya dari rumusan masalah deskriptif itu seberapa besar pengaruh serat keramik terhadap beton gitu. Ya. Ini serat keramiknya ya. Jadi dia kan ada satu variabel saja yang kemudian bagaimana pengaruh fly ash terhadap beton. Nih. Atau apa yang akan terjadi terhadap nilai momen jika beban gempa ditiadakan ya. Jadi dia nih ya rumusan masalah memuat pertanyaan tentang suatu hal yang variabelnya berdiri sendiri. Itu dia. Momen jika beban gempanya ditiadakan ya. Kalau komparatif dia ada pembanding ya. Misal seberapa besar perbandingan kuat tekan yang terjadi terhadap penggunaan serat alami dengan serat sintetis. Jadi ada 2 variabel pembanding. Jadi kita lihat nanti kuat tekan serat alami bagaimana, serat sintetis bagaimana. Misalnya seperti itu. Yang kedua, adakah perbedaan hasil penggunaan metode SNI 2019 dan metode SNI 2000 misalnya terhadap perencanaan balok beton. Misalnya seperti itu ya. Jadi SNI 2019 dengan SNI 2000. Yang ketiga, adakah perbedaan hasil dari kuat lentur dari penggunaan tulangan ulir dan polos misalnya ya. Nah, tulangan ulir kita lihat pembandingnya hasilnya bagaimana nanti terhadap kuat lenturnya dan polosnya bagaimana. Itu yang komparatif ya sebagai pembanding. Sekarang yang asosiatif ya. Asosiatif itu ada 2 konsep. Ada hubungan simetris dan ada hubungan kausal. Hubungan simetris merupakan hubungan antara 2 variabel yang kedudukannya sejajar atau tidak memiliki hubungan sebab akibat ya. Tetapi dia menjadi rumusan masalah. Hubungan kausal, hubungan yang menunjukkan sebab akibat atau adanya variabel independen yang mempengaruhi dan terpengaruhi dari kondisi yang mempengaruhi ini.
Contoh, ya, yang hubungan simetris. Adakah hubungan antara lulusan teknik sipil dengan pekerjaan kasir di perbankan misalnya? Nah, ini. Atau yang kedua, adakah hubungan nilai penjualan rumah terhadap merosotnya kuantitas keberadaan agregat? Ya, jadi dia merupakan hubungan antara dua variabel yang kedudukannya sejajar misalnya, atau tidak memiliki hubungan sebab akibat. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat sebetulnya. Apa hubungan di kasir misalnya kan terhadap lulusan teknik sipil. Tapi nanti ujung-ujungnya setelah kita cek, rupanya orang lulusan teknik sipil ada yang di kasir di perbankan misalnya. Itu yang harus kita cek misalnya. Kemudian adakah hubungan nilai penjualan rumah terhadap merosotnya kuantitas keberadaan agregat? Ya, seperti itu misalnya penjualan rumah terhadap agregat apa ya kita misalnya terhadap hubungan simetris ini ya, misalnya penjualan rumah, orang menggunakan rumah beton gitu ya, semakin laku penjualan rumah, orang melihat karena rumah beton bisa jadi lebih kuat gitu ya, tentu semakin banyak penggunaan beton di sini maka terkait agregat pun semakin lebih merosot ya, lebih kurang seperti itu hubungannya. Sekarang hubungan kausal, hubungan menunjukkan sebab akibat adanya variabel independen dan dependen yang terpengaruhi. Misal langsung ya, ini langsung, adakah pengaruh kinerja tukang terhadap gaji yang diterima? Jadi dia langsung gitu, ya. Yang apa namanya? Pengaruhnya itu pengaruh langsung. Ya, kinerja tukang terhadap gaji. Iya pasti, karena tukang ini akan digaji ya kan. Kalau misalnya kinerjanya baik, maka bisa jadi gajinya pun bertambah gitu ya. Itu dari kondisinya. Jadi kinerja yang baik dan melebihi capaian ini independennya gitu. Independennya itu yaitu yang mempengaruhi ya. Dan yang terpengaruhinya apa? Uang tambahan di luar gajinya tadi ya, dependennya. Misal seperti itu ya, asosiatifnya. Baik, sekarang masuk di tujuan penelitian. Dari konsep tujuan penelitian ya, dalam merumuskan suatu tujuan penelitian, kita harus berpedoman pada rumusan masalah supaya tidak melebar karena tujuan ini terkait dengan rumusan gitu ya. Tujuan yang keluar dari rumusan masalah bisa menjadikan penelitian tidak tepat sasaran nantinya ya. Jadi ini sangat terkait gitu. Dari tujuan penelitian yaitu kita, artinya di sini adanya indikasi menuju arah data ya, atau informasi yang akan diperoleh melalui penelitian yang dijalankan. Jadi indikasi itu kan kemungkinan besarnya dapat gitu ya. Jadi kita kan kalau misalnya nggak melakukan eksperimennya secara langsung ataupun tidak melakukan penelitiannya secara langsung dilaksanakan, kita kan masih ada indikasi unsurnya ya. Jadi nilainya itu ibaratnya itu masih 50%, 60% lah ya. Kita menjawab ini, karena apa? Karena mungkin ada studi literatur bisa kita jawab bahwa indikasinya seperti ini gitu. Tetapi kan jawaban pastinya belum pasti, wajib ada di eksperimennya gitu kan. Ataupun di penelitiannya sendiri gitu. Makanya di sini adanya indikasi. Jadi tujuan penelitiannya itu terbit adanya indikasi menuju arah data. Arah datanya kita jelas ya. Jadi nanti kita lihat di mana kita akan mengunci datanya ya, untuk mendapatkan datanya bagaimana dan lain-lain. Jadi tujuan penelitian ini dibagi dua, ada umum dan ada khusus. Yang umum berupa pernyataan yang spesifik yang menggambarkan luaran yang dihasilkan bersifat global, jangka panjang dan abstrak ya. Jadi dia spesifik yang menggambarkan luaran bersifat global gitu. Masih ada apa namanya masih bisa dijadikan beberapa penelitian yang dipecahkan. Tetapi secara umum kita udah dapat jawabannya gitu ya. Dan pun bisa jadi konsep ataupun metode untuk berikutnya yang akan kita kaji ya. Tapi kita udah mendapatkan jawaban karena kita kunci di rumusan masalah ya. Kemudian yang khusus merupakan pernyataan yang dapat diukur atau konkret. Biasanya itu pecahan dari umum ini bisa menjadi beberapa perlakuan khusus ya. Jadi dapat kita ukur atau konkret. Jadi dia udah putus sampai di situ saja gitu ya. Udah putus sampai di situ saja. Jadi secara kondisi itu dia nilainya itu sesuai dengan kebutuhan dan tidak dapat dipecah kembali lagi untuk penelitian lainnya. Seperti itu ya lebih kurang. Kemudian bisa berbentuk uraian-uraian yang akan mencapai tujuan umum. Ini tadi ya. Jadi umumnya ini dalam arti kata dibentuk dan terbitlah khususnya gitu ya. Kemudian dapat berbentuk kalimat aktif. Misal ya, nanti dia dalam penulisannya itu menilai, mendeskripsikan, mengetahui, membuktikan ya. Jadi konsepnya itu tadi ya, sudah lebih kecil gitu ya kondisinya. Tujuan penelitian dibedakan menjadi ya. Jadi ada eksploratif, ada verifikasi dan development. Yang eksploratif di sini penelitian bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada ya. Jadi eksploratif itu kita mengeksplor, ya menjelajah sehingga ada temuan-temuan baru ya. Kemudian verifikasi
Penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, diuji lagi suatu teori. Kemudian hasilnya dari penelitian dapat menggugurkan atau memperkuat gitu. Bisa jadi teori-teorinya itu udah nggak sesuai dengan teori yang didapatkan berdasarkan tahun dan waktu dan kondisi lingkungan dan lain-lain udah nggak sesuai gitu. Berapa kali pengujian sampelnya udah diperkuat, rupanya memang tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang telah pernah dicapai dari teori sebelumnya gitu. Itu bisa kita gugurkan, ya nggak ada masalah gitu. Ya artinya bukan kita menjelekkan teori tersebut, tidak, tapi kita mendapatkan bahwa keputusan bahwa teori itu berdasarkan kondisi waktu dan lain-lain itu tidak dapat kita gunakan lagi, ya itu boleh, nggak ada masalah, dan pun bukan menjatuhkan keilmuan orang lain, tidak, itu memang wajib ada karena kan kondisi lingkungan dan lain-lain itu berubah setiap detik, setiap menit itu berubah ya kondisi lingkungannya gitu ya. Jadi harus kita ada kajian-kajian terbaru sehingga bisa jadi untuk memperkuat gitu. Ya, menambah keilmuan dari teori yang telah ada itu diperkuat kembali gitu ya. Jadi semakin baik keilmuannya. Kemudian development penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada ya. Jadi kita kembangkan ya development. Contoh tujuan penelitian ya, tapi kan tadi saya ceritakan bahwa tujuan penelitian itu dari rumusan masalah yang pembentuknya dari rumusan masalah yang ada gitu ya. Berarti bisa jadi di rumusan masalah itu cuma satu gitu. Rumusan masalah cuma satu, tapi dia lebar masalah yang akan dibentuk. Ya, tetapi di tujuan penelitian bisa jadi itu tadi karena dia lebar rumusannya, bisa jadi tujuan penelitiannya bukan rumusan masalah satu, mungkin tujuan penelitian bisa 4 gitu, bisa, boleh, tetap karena kita mengulik dari rumusan masalah gitu. Kalau ini kita jadikan satu-satu lah gitu ya. Rumusan masalah yang pertama misalnya bagaimana perencanaan, pembebanan dan analisa struktur jembatan dengan berdasarkan SNI 1725/2016 di misalnya jembatan mana, desa mana misalnya ya. Nah, tujuan penelitiannya mengetahui hasil perencanaan pembebanan dan analisa struktur jembatan dengan berdasarkan SNI 1725/2016 di mana. Tetapi di sini ada tanda tanyanya. Ya. Di sini kan bagaimana sudah, how. Ya, kita bertanya nih. Nah, dari proses rumusan masalah yang how inilah yang akan kita jawab nantinya untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di tujuan penelitian ini kita mau mengarahkan untuk kita mengetahui gitu, hasilnya gitu, ya, hasil dari perencanaannya. Baik, untuk yang kedua contohnya bagaimana desain dimensi struktur atas pada jembatan. Nah, bagaimana desainnya gitu ya. Nah, di tujuannya untuk mengetahui desainnya dimensi struktur atas pada jembatan ya. Jadi bisa jadi ini rumusan masalah satu, tapi bisa kita ulik di tujuan penelitian ini bisa jadi 3, 4 ya dari ulikan rumusan masalah ini. Kita kembangkan ya. Boleh, nggak masalah. Baik, kemudian di batasan masalah gitu. Ya. Jadi tadi ada latar belakang, kemudian ada rumusan, ada tujuan, sekarang di batasan masalah. Batasan masalah itu suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak terlampau jauh dan melebar ya. Jadi harus kita batasi supaya jangan terlampau jauh dan melebar dengan tujuan agar pembahasan yang kita bahas fokus pada rumusan masalah yang telah kita bentuk ya. Fungsi batasan masalah ya. Dari yang sini coba kita kita baca, mohon maaf. Gambaran apa saja yang akan dibahas di dalam percobaan, penelitian atau pemecahan masalahnya. Gambarannya. Jadi fungsi batasan masalahnya situ. Ya, gambaran. Misalnya kita mau nguji struktur beton gitu ya. Apa struktur yang sudah ada kita cetak, kemudian mau kita uji. Jadi kita hanya mengambil 3 saja batasan masalahnya. Misal gambarannya terkait kuat tarik, kuat tekan, dan kuat lentur. Misalnya itu aja 3. Jadi tidak ada yang melihat retak dan lain-lain, nggak ada ya. Jadi 3 misalnya. Kemudian membantu untuk mengidentifikasi masalah yang nantinya akan dibahas ya. Kita identifikasi, kita kenal dulu masalahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mengenal masalahnya, macam mana kita membatasinya gitu ya, supaya ini tidak terlampau lebar. Yang ketiga, menghasilkan suatu permasalahan yang akan diselesaikan. Ya, setelah kita identifikasi, tentu kita akan mempunyai hasilnya itu pun kita harus jelas gitu ya. Angka apa yang kita ambil dari misalnya uji kuat tekan gitu ya kan, satuannya apa gitu, ini harus kita kondisikan. Kemudian membatasi jangkauan proses yang nantinya akan dibahas ya. Itu tadi dari seperti gambaran ini tadi, saya hanya bercerita tentang kuat tekan, kuat tarik misalnya, kuat lentur dari kondisi yang ada ya. Jadi kita batasi jangkauannya ya. Jadi tidak menjangkau terlampau jauh gitu ya. Kemudian memfokuskan terhadap sebuah persoalan. Sebuah persoalan ini dalam arti kata
tadi seperti kita membahas tentang struktur beton gitu ya kan, tapi persoalannya dari kondisi yang ada cuma 3 ya analisanya. Tapi kita tahu metode apa yang kita pakai ya, yaitu aturan apa yang kita gunakan. Jadi di sini kita harus tahu ya terhadap persoalan-persoalannya untuk membentuk batasan masalah yang tidak terlampau luas dan lebar gitu. Contoh ya, contoh batasan masalah itu misalnya saya membatasi dari pekerjaan struktur jembatan tadi ya. Perencanaan struktur jembatan mengacu pada peraturan. Ini tadi ya. SNI sekian-sekian, SNI sekian-sekian. Untuk apa perencanaan? Tetapi kita boleh kalau mau mengkomparatifkan ya di pembanding kita menggunakan beberapa aturan ya. Misalnya tadi jembatan A menggunakan aturan ini, jembatan B boleh, nggak masalah kita masukkan di sini. Kemudian untuk analisa strukturnya boleh menggunakan software Microsoft Excel atau manual sendiri ya. Kalau ini kita menggunakan software boleh. Ini analisis momennya dan geser menggunakan aplikasi SAP, boleh menggunakan etap dan lain-lain misalnya ya. Kemudian perencanaan jembatan ini tidak merencanakan struktur bawah gitu. Wajib dibuat gitu. Kalau misalnya kita hanya merencanakan struktur atas saja gitu. Ya jadi tidak merencanakan struktur bawah dan fondasi misalnya. Ya diwajib inilah yang menjadi pokok penting supaya jangan tidak terlampau lebar dan luasnya penelitian kita ya. Baik, tadi 2 batasan masalah, sekarang manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu manfaat atau potensi yang akan dapat kita capai oleh beberapa pihak setelah menyelesaikan penelitiannya. Manfaatnya kemana saja gitu ya. Dari segi manfaat itu dibagi 2 ya. Ada yang teoritis dan ada praktis ya. Teoritis di sini atau akademis di sini merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Ya, dikembangkan lagi ilmunya secara kondisi ya. Ya, pengembangan development ya. Pengembangannya wadahnya gitu ya. Supaya ada teori yang sifatnya bisa kita upgrade ya, ataupun teori tersebut dapat kita akui bahwa udah tidak sesuai dengan kondisi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Itu bisa ya. Kemudian manfaat praktisnya menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis ya. Misal ke pemerintah daerah, masyarakat atau stakeholder. Jadi tidak hanya bagi peneliti juga gitu, tapi bisa kita gunakan sebagai perantara untuk memecahkan masalah masyarakat ya, pemerintah daerah ataupun pengguna-pengguna lainnya. Itu dari manfaat penelitian ya. Misal contoh manfaat penelitian bagi pembaca sebagai salah satu referensi dalam merencanakan jembatan ya. Bagi pemerintah misalnya sebagai referensi pembanding nilai ekonomis jembatan yang telah ada atau yang sedang direncanakan ulang. Misal seperti itu ya. Jadi kita jawab semua manfaat itu dari penelitian yang akan kita kaji gitu ya. Baik, itu dari saya terlebih dahulu mungkin. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.